Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi, mengkaji sesuatu, serta sharing-sharing kepada Anda semuanya. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa berdiskusi serta sharing kepada Anda sekalian. Dan selamat datang kembali saya ucapkan di channel Z2H Insight. Kalau kita berbicara tentang perkembangan kecerdasan buatan yang sudah diciptakan oleh manusia atau sering dikenal dengan istilah artificial intelligence, tentunya tidak bisa terlepas dari instansi manusia untuk melakukan pengembangan khusus dalam dunia teknologi. Di abad ke-21 ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita temui terkait dengan artificial intelligence. Sebut saja ada alat transportasi, alat telekomunikasi, bahkan sampai rumah ada yang menggunakan artificial intelligence. Nah, berbicara tentang artificial intelligence, tentu Anda masih ingat beberapa tahun yang lalu atau tepatnya beberapa dekade yang lalu, tahun 80 hingga 90-an, ada sebuah serial dari Amerika Serikat yang menayangkan sebuah mobil yang sangat ikonik. Diceritakan bahwa mobil ini merupakan sebuah mobil prototipe yang hanya diproduksi satu di dunia. Diceritakan bahwa mobil ini bernama Knight Rider. Kemudian mobil Knight Rider ini berwarna hitam. Disinyalir bahwa mobil ini merupakan mobil yang terkuat, mobil yang tercanggih, dan mobil yang memiliki kekuatan super. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan artificial intelligence yang disebut dengan microprocessor. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah manusia menciptakan teknologi semacam ini di kehidupan nyata? Mengingat perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan untuk menciptakan mobil yang seperti ini. Nah, selain mobil Knight Rider, ada beberapa mobil-mobil yang lain yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar artificial intelligence seperti biasa. Jangan skip videonya, kita tunggu intronya. Bagi Anda yang lahir di rentan tahun 80 hingga 90-an, tentu Anda bisa dikatakan beruntung karena pada waktu itu banyak serial-serial televisi baik dalam negeri hingga mancanegara yang menayangkan beberapa serial yang sangat berkualitas. Salah satu serial yang paling ditunggu-tunggu pada waktu itu adalah sebuah serial mobil yang sangat super canggih yang bernama KITT atau disingkat dengan atau kepanjangan dari Knight Industries 2000. Tentu selain mobil KITT masih banyak lagi mobil-mobil yang lainnya yang akan kita bahas pada video ini. Lantas pertanyaannya, apa sebetulnya mobil Knight Rider ini? Sebetulnya mobil Knight Rider itu adalah sebuah robot, tetapi dia ditanamkan kepada sebuah mobil. Mobilnya disebut dengan mobil sedan, jenis sedan. Mereknya adalah kalau tidak salah jenisnya Trans Am. Dan mobil ini tidak diproduksi di Indonesia. Di Amerika, serial Knight Rider ini tayang pada tahun awal 80-an, tetapi di Indonesia di awal 90-an. Kemudian yang menjadi menarik di mobil Knight Rider ini, mobil KITT ini dilengkapi dengan ribuan sensor yang bisa mengubah sensor-sensor tersebut menjadi perintah suara, kemudian membalas suara yang diucapkan oleh pengendaranya atau drivernya. Drivernya bernama Michael Knight. Ya, kalau kita mengetahui mobil Knight Rider ini bisa diajak bicara seperti beberapa orang kebanyakan. Dan mobil Knight Rider ini memungkinkan untuk mengubah pesan suara menjadi visualisasi. Kemudian dia akan memberikan analisis-analisis yang logis lengkap dengan potensi-potensinya. Kemudian lengkap dengan hitungan-hitungan matematisnya yang bisa dikatakan mendekati akurat. Jadi kecanggihan mobil Knight Rider ini pada zaman itu sungguh sangat melampaui zamannya. Apalagi zaman itu. Di zaman sekarang, di abad ke-22, abad ke-21 maksud saya, mobil Knight Rider tentunya masih menjadi mobil impian. Dan selain kecanggihannya,
masih banyak lagi kecanggihan-kecanggihan yang lain yang ditawarkan oleh mobil Kit itu. Salah satunya adalah mobil yang terkuat, kemudian mobil yang bisa membajak sistem komputer, mobil yang bisa berjalan di air, mobil yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, kemudian memiliki mikroprosesor yang sangat-sangat akurat dan sangat bisa diajak apapun itu, hampir bisa melakukan semuanya. Dan pertanyaan besarnya adalah, bisakah manusia zaman sekarang membuat mobil yang seperti Kit itu? Jawabannya adalah hampir bisa mendekati. Kemungkinannya adalah 70%. Kenapa bisa demikian? Karena mari kita lihat, mobil yang bisa bicara itu hampir bisa dikatakan sudah mendekati. Sekarang sudah ada artificial intelligence yang sudah ditanamkan ke berbagai macam alat transportasi. Salah satunya adalah mobil. Google saat ini sudah menciptakan mobil tanpa awak. Jadi sudah menciptakan mobil autopilot. Hampir sama dengan mobil Kit. Kemudian di mobil Kit itu kan mobil yang bisa tahan peluru, kemudian anti bom, itu juga sudah bisa dikembangkan. Buktinya adalah di mobil-mobil kepresidenan. Kemudian kalau kita melihat di film Kit, mobilnya bisa membajak sistem komputer. Ya saat ini bisa juga ada hacker-hacker yang sudah ditanamkan di alat transportasi, bagaimana cara nge-hack hacker dan seterusnya. Jadi sudah hampir bisa mendekati mobil yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian mobil yang kedua adalah mobil ini adalah mobil yang sangat ikonik juga, di mana mobil ini tampil di salah satu film James Bond, film franchise karya Ian Fleming. Mobil itu bisa membuat transformasi antara mobil yang bisa berjalan di aspal, di darat, kemudian bisa berjalan di air, bahkan menyelam ke dalam air. Mobilnya adalah mobil berjenis Lotus, mobil sedan lagi-lagi. Dan mobil ini digunakan oleh Roger Moore pada waktu itu di serial James Bond The Spy Who Loved Me. Kalau Anda melihat serialnya tahun 70-an film ini, mobilnya sangat identik dengan teknologi yang sangat canggih yang dibuat oleh tokoh Q. Ya memang kalau film James Bond selain terkenal dengan wanitanya, James Bond juga terkenal dengan teknologi-teknologi canggih yang melampaui zamannya pada waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah manusia membuat mobil seperti James Bond di film The Spy Who Loved Me yang bertransformasi dari alat transportasi yang berjalan di aspal kemudian menjadi alat transportasi yang bisa menyelam di dalam air? Pertanyaannya adalah itu. Apakah bisa? Jawabannya masih belum bisa. Kenapa demikian? Karena kan tekanan bawah air dengan tekanan di atas air itu berbeda. Kemudian di film James Bond itu dengan mudahnya roda-roda yang awalnya bisa melaju dengan sangat mudah di aspal, tentunya tidak akan bisa berbalik sedemikian rupa kalau di dalam air. Karena kecepatan dalam air, tekanan dalam air dengan di atas air itu pasti berbeda. Jadi kalau mobil James Bond ini masih belum bisa terrealisasi karena masih sulit untuk dikembangkan. Kemudian mobil yang ketiga adalah kalau Anda melihat film Back to the Future, di situ juga ada lagi-lagi mobil jenis sedan yang namanya DeLorean. Ini mobil nggak diproduksi di Indonesia. Kemudian DeLorean itu bisa melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk mendekati kecepatan cahaya dan mendekati lorong waktu. Kemudian ilmuwan yang sangat ikonik di film itu menggunakan mobil DeLorean untuk bisa menyeberang ke dimensi yang berbeda atau menembus kecepatan cahaya. Dan ada beberapa teknologi atau piranti yang sangat futuristik, kemudian masih sangat imajinatif pada waktu itu yang ditanamkan di mobil itu. Apakah bisa mobil melebihi kecepatan cahaya di film Back to the Future pada hari ini? Jawabannya tentu masih belum bisa. Karena kita ketahui bahwa kecepatan cahaya itu sangat cepat. 300.000 km per second. Bisakah mobil melebihi kecepatan itu? Tentu masih belum bisa. Ya bukan tidak mungkin, tapi ilmuwan masih terus mengembangkan partikel-partikel yang memungkinkan untuk bisa melebihi kecepatan cahaya. Lalu ada mobil apa berikutnya lagi? Ya mobil berikutnya masih mobil sedan, tentunya masih di film James Bond, lagi-lagi film James Bond. Saya salut dengan film James Bond ini. Mobilnya adalah mobil Aston Martin edisi yang sangat pertama ya. Di situ di mobil Aston Martin ketika Anda melihat filmnya James Bond yang terakhir, film No Time to Die, itu sebetulnya adalah Aston Martin yang digunakan di film James Bond di seri awal-awal yang masih diperankan
oleh Sean Connery. Ya, di film itu diceritakan bahwa mobil Aston Martin ini memiliki keunggulan yang sangat menonjol dibanding mobil-mobil pada era itu. Dia bisa mengeluarkan oli, dia bisa dilengkapi dengan kursi pelontar, kemudian dia bisa dilengkapi dengan senapan mesin, kemudian bisa dilengkapi dengan plat nomor yang bisa berubah-ubah, kemudian bisa dilengkapi dengan alat GPS dan navigasi GPS edisi pertama, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita gali dari sebuah Aston Martin film James Bond itu. Pertanyaannya adalah apakah bisa? Tentu saja bisa. Karena saat ini banyak sekali teknologi yang sudah ditanamkan, terutama dengan security atau keamanan, termasuk senapan mesin, kemudian kaca anti peluru, kemudian kursi pelontar, itu masih bisa diaplikasikan di mobil-mobil yang ada sekarang atau mobil-mobil konvensional. Tidak terlalu sulit seperti mobil-mobil yang sudah disebutkan saya sebelum mobil ini. Nah, kemudian apakah ada lagi? Ya, masih ada lagi. Tentunya banyak mobil-mobil yang tidak bisa saya sebutkan di film-film fiksi ilmiah, tetapi rata-rata mobil ini adalah mobil yang paling ikonik di filmnya pada masanya. Kemudian masih dari jenis mobil sedan, kalau Anda tahu mobil yang dipakai oleh film Viper, ya Viper itu adalah semacam ular. Kemudian mobilnya adalah mobil sedan. Kalau diperhatikan dari bentuk depan, dia menyerupai seekor ular ya, menyerupai seekor ular, di mana mobil ini bisa membajak mobil yang lain, bisa kamuflase, bisa rudal, bisa macam-macam pokoknya. Ya mirip-mirip dengan Kit lah. Nah, pertanyaan lagi, bisa nggak teknologinya diterapkan di masa sekarang? Tentunya masih belum bisa, karena teknologi kamuflase itu masih bisa diterapkan hanya sebatas di pesawat terbang. Kalau di mobil masih belum bisa. Ya sebetulnya James Bond juga ada sih mobil yang bisa berkamuflase. Tepatnya pada waktu itu di film Die Another Day yang diperankan oleh Pierce Brosnan. Mobil yang terakhir adalah mobil yang bisa bertransformasi dari mobil ke robot. Kalau Anda tahu film Transformer, ada sosok mobil, ada satu unit mobil kuning yang bernama Bumblebee yang bisa merubah atau bertransformasi menjadi robot. Apakah ini bisa? Jawabannya masih belum bisa. Karena teknologi saat ini masih belum memungkinkan untuk menciptakan sebuah mobil yang bisa bertransformasi menjadi robot yang bisa berjalan dan bisa berbicara seperti di film Transformer itu. Jadi itulah beberapa mobil yang tentunya saat ini masih terus dikembangkan oleh para ilmuwan. Tentunya bukan tidak mungkin, tetapi masih terus dikembangkan agar menjadi nyata dan bisa kita lihat perkembangannya seperti apa ke depannya. Yang jelas teknologi akan semakin berkembang, teknologi artificial intelligence akan terus berkembang. Mari siapkan diri kita untuk menghadapi dan menyambut era teknologi yang akan berkembang lebih pesat ini. Jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.